Nah, akhirnya batu merah Dalima itu diumpetin di kepalanya begal itu. Nah, akhirnya Eyang Mangkubumi, salah satu pejabat di Keperabuan Pakuan Raharja, ada sebuah kejadian di mana Ratu Anten ini dibegal oleh para penjahat di sekitar sumber air panas tadi. Air panas. Berarti sampai punten sampai tewas di situ. Iya. Sok hidup tuh ke belah Kaler, berarti ke arah utara, ke kota Sukabumi. Dulu kan masih gunung itu. Kita berbicaranya zaman dulu, jangan masa sekarang gitu kan. Ka belah Kaler. Sok hidup cenah ngababakan didinya aya ciri dua tangkal paku jajar nubeh tonggena eta gan cau kole. Ya, kebetulan mungkin terjadi sesuatu hal yang gaib lah. Sering melihat gitu manusia-manusia gundul di situ, di dekat pemandian itu, sebelah atasnya pemandian. Digunakan oleh masyarakat Sunda Wiwitan untuk menetap di sekitaran tempat ini. Sampai lewat maghrib. Baik, sahabat Limira, alhamdulillah ini kita sudah sampai di tempat tujuan kita. Kita berada di puncak Gunung Arca ya, Ki ya? Oh iya. Alhamdulillah kita kembali ditemani oleh Aki. Nah, Aki sambil istirahat, kita izin ya, mohon izin Aki, kita ngobrol-ngobrol langsung saja. Pertama yang ingin kami tanyakan, kenapa sih di tempat ini atau di gunung ini dinamai Gunung Arca? Ada apa sih sebenarnya di sini, Ki? Nah, jadi Gunung Arca itu dulunya bukan Gunung Arca namanya, tapi Gunung Susuru. Kenapa dibilang Gunung Susuru? Karena dulu Raden Jaka Susuru jadi ngajampangnya tuh di sini. Nah, jadi ngajampang itu tadi yang sudah diceritakan waktu kita pertemuan di Cikundul. Ngajampang itu ada mengintai musuh. Kalau kita mau perang itu dulu ngintai, itu ngajampang. Nah, Raden Jaka Susuru ini di sini ngajampangnya. Makanya kalau kita menghadap ke sana itu udah tanah jampang namanya. Nah, kalau ke belakang bukan tanah jampang. Di situ ada Cipeut, Wangunreja, Bangbayang. Tidak disebut tanah jampang, tapi kalau dari sini kita loncat ke sana ke Bojongkalong, itu tanah jampang. Nah, itu. Nah, Gunung Susuru ini salah satu tadi kabuyutan atau pundan ya, pundan berundak lah. Kabuyutan atau namanya nama lainnya Pamunjungan. Kan tadi sudah diceritakan bahwasanya ciri kabuyutan itu kan ada 3. Baik. Kalau tidak ada batu nangtung atau tugu atau menhir, itu ada dolmen biasanya. Kalau tidak ada 2 itu biasanya ada patung batu atau arca. Nah, sedangkan di Gunung Susuru ini dulu ada patung batu atau arca. Nah, kalau orang mengatakan di mana bukti fisiknya, silahkan dicek aja ke Leiden di Belanda ya, di Museum Belanda. Di situ ada. Jadi ada patung, salah satu patung di sana dinyatakan patung arca dari Gunung Arca Baros, karena wilayah ini dulu masuk wilayah Baros. Itu. Baik. Jadilah disebutlah Pamunjungan Gunung Arca gitu. Jadi awalnya mah ini tuh Gunung Susuru. Gunung Susuru. Ya? Nah, tadi Aki punten yang melakukan pengintaian itu siapa tadi, Ki? Raden Jaka Susuru. Raden Jaka Susuru itu siapa, Ki? Nah, kalau kita lihat di sejarah yang ditulis dulu, ada penulis sejarah atau sejarawan Sukabumi dulu, Ki Anis Jatisunda. Beliau menyatakan dulu di sini tempat ngajampangnya Rahyang Bangga. Itu saudara tirinya Raden Manara atau Prabu Ciungwanara gitu kan. Jadi beliau ngajampangnya itu di gunung, di sinilah di Gunung Arca ini gitu kan. Sedangkan Raden Manara atau Ciungwanara di Agrabintapura di Cianjur Selatan itu. Baik. Berarti awalnya mah ini namanya Gunung Susuru ya, terus karena ditemukannya sebuah arca pundan berundak di sini, maka disebutlah oleh masyarakat sekitar Gunung Arca ya, karena ada penemuan patung batu ya. Iya, patung batu. Jadi saat ini untuk posisi patung batunya sudah ada di Leiden di Belanda ya. Iya. Baik, Aki. Nah, Aki, dulu berarti tempat ini bentuknya masih rapih ya? Masih rapih dulu. Pundan berundak. Iya. Ya? Ada batu-batu, makanya ada tumpukan batu di atas itu. Dulunya bukan tumpukan batu itu tertata gitu. Makanya di sini kelihatan kan ada bekasnya, ada
3 undak gitu kan. Kalau kita ke seberang sana 3 undak juga di sebelah sana kita jalan tadi, karena tadi banyak semak belukar, akhirnya kan karena erosi atau apalah akhirnya bentuknya sudah tidak seperti pundan lagi gitu. Oh, baik. Jadi batu-batu yang menopang setiap undakannya itu dikumpulkan. Nah, terus dikumpulkan disimpan di atas di itu situ. ya. Baik. Terus ada kisah apa lagi Ki mengenai Gunung Arca ini Ki? Jadi karena ini dulunya disebut apa Kabuyutan. Jadi tadi ada seorang ratu atau selir Sri Baduga Maharaja Prawujudewata yang disebut Ratu Anten itu dulu kan mau ke sini. Mau ke Pundan ini, mau ke Kabuyutan itu kan. Peristiwa terjadi di begal di daerah yang disebut Cikundul sekarang, makanya itu dulu Cikundul itu bukan nisbat dari Cianjur itu, tapi dari kata Cigundul. Nah, peristiwanya bagaimana? Di saat Ratu Anten mau ke Pundan, mau ke sini, mau ke Kabuyutan, nah dibegal di sisi Wahangan atau di sisi sungai, sekarang disebut Sungai Cimandiri. Nah, itu Mustika Batu Merah Deliman itu entah mitos entah sejarah ya, bisa dibilang kan ini Lemirah itu legenda, mitos dan legenda, misteri dan sejarah. Misteri dan sejarah. Nah, jadi silakan untuk penonton Lemirah mau mengartikannya atau apa memasukkan ke ranah mana, gitu kan. Nah, jadi peristiwanya itu dibegal di satu tempat di sisi sungai, yang dimana di sungai itu apa keluar air panas, yaitu pemandian air panas Cikundul sekarang. Nah, akhirnya batu merah Dalima itu diumpetin di kepalanya begal itu. Nah, akhirnya Eyang Mangkubumi, salah satu pejabat di Keperabuan Pakuan Daharja, mengumpulkan begal itu dan digundulin mencari batu merah Dalima itu. Dalam ceritanya akhirnya tempat itu disebutlah Cigundul. Nah, peristiwa Cigundul berubah jadi Cikundul tadi di saat Raden Aryanudatar Sagalaherang itu di Cigundul, putranya yaitu Raden Jaya Lalana atau Raden Jaya Sasana atau Raden Arya Wiratanudatar di Cikuntul. Nah, kedua tempat ini digabung, kunnya diambil dari Cikuntul yaitu yang di Cikalong Cianjur, dulnya diambil dari Cigundul yaitu di situ di Cikundul Sukabumi. Akhirnya terbentuklah kata Cikundul. Makanya Cikundul itu tidak ada arti karena gabungan dua nama tempat yang berbeda antara Cikundul dengan Cigundul. Jadi kalau ada orang mengklaim bahwa nama Cikundul Sukabumi itu apa namanya nisbat dari Cianjur, silahkan saja. Cuman kalau misalnya sekarang langsung diklaim bahwa itu nisbat dari Cianjur, sudah tidak ada lagi cerita yang lain, tidak akan terbuka karena itu nisbat. Tapi kalau kita menelusuri sejarah atau menelusuri katakanlah mitos atau apa tadi misteri ya. Misteri, betul. Nah, apa namanya peristiwa-peristiwa yang ya istilahnya apa yang mistis lah, itu kita bisa gabungkan ya tadi itu Cigundul itu peristiwanya dari mencari batu Mustika Merah Daliman Ratu Anten. Ratu Anten ya. Oh baik, jadi ada sebuah kejadian di mana Ratu Anten ini dibegal oleh para penjahat di sekitar sumber air panas tadi. Air panas. Berarti sampai Punten sampai tewas di situ. Iya. Dan menurut cerita dari leluhur ya makamnya itu di sini dimakamkannya. Ya salah satu makam yang itu yang pinggir. Karena ini makam-makam ini ya menurut petunjuk ini makam kosong gitu kan. Ini cuman ya mungkin bikinan orang lah atau gimana, wallahu alam ya. Maksudnya gimana? Ya mungkin supaya tanah ini dirawat atau dikeramatkan atau bagaimana ya gitu tujuannya. Cuman tujuan kita ke sini kan tadi menelusuri apa napak tilas betul. Napak tilas katakan leluhur kita gitu kan. Itu baik. Oh jadi terjadi pembegalan terus nah tujuan untuk Ratu Inten ke Gunung Arca itu, Ratu Anten ini boleh saya tahu Ki? Ya menurut ceritanya Ratu Anten itu datang ke sini karena ini pamunjungan ya, mungkin mengadakan ritual atau semacam apa, dan di sini kan menurut cerita ada dulu namanya Resi Saradea. Baik. Nah itu zamannya memang kalau kita lihat zaman Ratu Anten itu masanya Sri Baduga ya. Tapi Resi Saradea ini masanya masa Prabu Nilakendra. Ya pada saat buraknya Pajajaran itu kan. Baik. Tapi tidak terlalu jauh ini kurun waktunya. Ya dari peristiwa sekarang dari Sri Baduga Maharaja Prawujudewata ke Prabu Nilakendra itu cuma berapa puluh tahun kan? Betul. Nah ya kemungkinan resinya masih Resi Saradea di sini. Itu. Nah, Resi Saradea yang mempunyai tadi kalau saya
apa namanya bukan cross check namanya apa ya, meneliti sejarah yang sudah ditulis para sejarawan terdahulu. Jadi Resi Saradaya ini adalah gurunya Wangsa Suta. Oh, Wangsa Suta. Nah, Wangsa Suta itu yang membuat atau ngebabakan, membuka lahan pertama di kota Sukabumi, yaitu di Gunung Parang. Oh. Nah, jadi kalau misalnya ini rekan-rekan ya naik ke sini, misalnya melihat ke kota Sukabumi ke arah utara. Jadi bahasa Sundanya begini, kata Resi Saradaya dulu ke Wangsa Suta. Sok hidup tuh kabelah kaler, berarti ke arah utara, ke kota Sukabumi. Dulu kan masih gunung itu. Kita berbicaranya zaman dulu, jangan masa sekarang gitu kan. Kabelah kaler. Sok hidup cenah ngababakan didinya aya ciri dua tangkal paku jajar nu beh tonggeuhna eta gan cau kole. Tah. Jadi belah kaler itu di Gunung Parang gitu kan, Gunung Parang. Nah, akhirnya Wangsa Suta turun ke Gunung Parang, hanya membuka lahan atau ngababakan di Gunung Parang. Nah, akhirnya Wangsa Suta mengucapkan begini dulu. Iya tempat bakal jadi puseur daya. Nah, puseur itu kan pusat, daya itu kan kota. Pusat kota Sukabumi sekarang di mana? Di Gunung Parang. Gunung Parang itu nama kelurahan, yaitu yang di situ Lapang Merdeka, apa namanya, Bundaran. Baik. Bunda titik nol Sukabumi itu di situ ya. Nah, sebelah utaranya beh tonggoheunana atau sebelah atasnya itu namanya Cikole. Nah, Cikole ini dari kata Tegalan Caukole. Caukole itu pisang hutan gitu kan. Oh iya iya. Nah, Cau Leuweung gitu. Iya. Oh, jadi itu ngait juga ya ke kisah sejarah bagaimana Sukabumi itu terbentuk ya. Dulunya. Pusat kota Sukabumi itu teman-teman ada kaitannya ternyata dengan Gunung Arca ini. Iya. Makanya kata Karuhun dulu gitu kan. Kalau kita membuka sejarah Sukabumi harus membuka 3 gunung. Jadi Gunung Walat, Gunung Sunda, Gunung Arca, Gunung Parang. Oh, nah, baik. Nah, Gunung Walat di mana? Yaitu di Cibadak di Karangtengah. Nah, itu di situ dulu ada keprabuan Pagadungan. Yang prabunya namanya Prabu Rangga Bitung, permaisurinya namanya Putri Puntang Mayang. Yaitu waktu Pajajaran diserang Banten, semua keprabuan di bawah Pajajaran kan diserang juga, termasuk tadi Pagadungan itu yang Gunung Walat. Baik. Nah. Baik. Nah, Ki, terus nggak apa-apa ya kita lompat-lompat pertanyaannya. Nah, terus pada saat di daerah Cikundo di bawah, Ki, mengenai tentang pembegalan itu pernah ada kisah atau mitos yang beredar nggak dari apa kisah pembegalan itu? Ki? Jadi menurut warga di sana, memang kalau bahasa Sundanya kawenehan ya, kawenehan itu apa ya? Bahasa Indonesia itu kawenehan. Kebetulan mungkin ya. Kebetulan mungkin terjadi sesuatu hal yang gaib lah. Sering melihat gitu manusia-manusia gundul di situ. Di dekat pemandian itu, sebelah atasnya pemandian yang sekarang ada apa kandang ayam itu di situ. Katanya sering gitu. Kalau nggak di situ di lapangan bola yang dekat SD Cikundul, di depan SD Cikundul ada lapangan bola. Jadi sering kawenehan katanya melihat manusia-manusia gundul gitu kan ya. di situ. Itu. Wallahu alam itu manusia gundul ya. Itu ya mungkin apa namanya sukma-sukma orang yang dulu atau bagaimana lah. Wallahu alam ya. Baik. Itu kan mitos mungkin, ya. Atau mungkin bisa kita kaitkan dengan pemberantasan yang begal itu ya oleh siapa tadi itu oleh Eyang Mangkubumi. Eyang Mangkubumi. Baik Aki. Nah baik Aki, kita kembali ke sejarah Gunung Arca ini atau ke tokoh yang ada di sini, Ki. Kami boleh bertanya nggak sebetulnya siapa sih pangersa atau sosok dari Ratu Anten itu, Ki? Nah, jadi Ratu Anten itu salah satu selir Sri Baduga Maharaja Prabu Jidayawata. Memang dalam sejarah Pajajaran atau sejarah Prabu Siliwangi, kebanyakan orang menulis sejarah itu tentang sosok permaisuri. Ini Subang Larang, terus lagi apa nih Gendring Manik Mayang Sunda. Nah, sedangkan selir-selir itu tidak terungkap, bahkan di sejarah pun tidak tertulis selir-selir itu. Kan kalau raja itu tidak mungkin tidak punya selir, ya. Seorang Prabu Siliwangi juga mempunyai beberapa selir, salah satunya yaitu Ratu Anten dari Keprabuan Pakuan Raharja. Nah, letaknya di Tenjolaya Cicurug. Kan di situ ada di Tenjolaya ya, ada apa situs itu kan. Nah, seputaran daerah situ dulu Tenjolaya. Cuman kan kadang orang juga bertanya, kok Pakuan Raharja tahu-taunya nyambung ke Garut gitu kan, ke Limbangan. Jadi di saat ini putra Ratu Anten yang disebut Prabu Layakusuma itu nikah dengan Putri Buniwangi, Putri Sunan Rumenggong dari Keprabuan Katrahayu, Limbangan Garut. Beliau hijrah ke Limbangan.
Akhirnya menurunkanlah keturunan Limbangan, Prabu Liman Sanjaya sampai ke bawah-bawahnya, sampai terakhir mungkin ke Cinunuk gitu, ke Raden Wangsa Muhammad di situ, atau Eyang Papak. Itu masih keturunan ya kan. Sebelumnya kan ada di Gunung Haruman itu Syekh Jafar Shodiq gitu. Oh, jadi beliau ini adalah merupakan salah satu selir ya? Iya, selir. Cuman kalau dari keprabuannya keprabuan Pakuan Raharja. Ya. Untuk keprabuan Pakuan Raharja ini Ki, periodenya setelah buraknya Pajajaran atau Sebelum. Oh. Sebelum burak Pajajaran. Jadi yang disebut keprabuan itu apa sih Ki? Bisa disebutkan apakah itu kabupaten atau apa sih masuknya? Jadi kalau dibilang sekarang untuk wilayah sekarang ini, keprabuan itu semacam wilayah kecil atau puzzle bagian. Bisa dibilang kabupaten, kalau kabupaten terlalu besar ya mungkin Kedemangan lah. Biasanya kalau zaman dulu, zaman kerajaan itu kan yang menjabat raja-raja Anom atau prabunya biasanya kan keluarga. Ya, misalnya Prabu Siliwangi punya anak, gitu kan, seperti misalnya Cirebon, itu kan keturunannya. Nanti ada lagi keprabuan di mana wilayah mana, misalnya wilayah Sukabumi keprabuan Pakuan Raharja, ya mungkin keturunannya juga. Di mana lagi ada keturunannya gitu, nggak mungkin orang lain gitu. Baik. Itu sisi monarki itu kan kerajaan kan ya. Baik. Oh, jadi berdirinya masih pada saat periode sebelum hancurnya kerajaan ya. Iya. Hancurnya Pajajaran. Baik. Baik Aki, mungkin sementara itu saja. Kita sebelumnya kembali teman-teman ucapkan terima kasih banyak Aki berkenan meluangkan waktu ya mengantar kita tadi sampai kita perjalanan luar biasa Aki menuju ke puncak ini dengan kondisi sekitar yang kemiringannya hampir 90 derajat. Bahkan tadi saya sama Indra beberapa kali kita sesekali jatuh ya kepleset, tapi itu jadi pengalaman menarik juga buat kita. Tak lupa teman-teman kita doakan Aki, mudah-mudahan Aki ini terus diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan balik rezekinya, agar Aki bisa terus istiqomah menjaga sejarah-sejarah yang ada di Sukabumi ini. Itu saja Aki, mungkin kita cukup dulu, kita pamit teman-teman, sampai jumpa di video Lemirah berikutnya. Saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Salam legenda misteri dan sejarah Lemirah.